kita rame-rame ya sekarang ya. Rame bertiga. Iya, rame 30.000 orang ya di sini ya. Oke. Shalom semua pendengar CMC FM ya, bintang Tuhan semuanya dimanapun kalian berada saat ini. Kita kembali lagi di dalam program Pena Pernak-pernik Anak Muda. Nah, kalau bintang Tuhan semua lihat ya, ini Iga. Itu nah, ini siapa yang di tengah ini ya? Yang di tengah siapa ini? Nah, apa namanya? Kok ada wajah baru begitu ya? Nah, kita mau kenalan dulu ya. Cewek cantik yang di tengah ini ya, bernama Sandra. Wah, jadi si Sandra ini adalah penyiar baru di Kok krik sih? Kenapa? Mana? Klep. Gitu ya. Nah, kita kedatangan penyiar baru ya. Jadi penyiar Pena sekarang ada 14. Oh, 4 aja. Oke, 4 aja. Ada ini ya, Iga, ada Gesti, ada Sandra, terus ada juga yang satu nggak tahu ya, terhilang. Oh jangan ya. Iya, yang satunya Kak Frankie ya. Nah, nanti kedepannya akan terus-menerus melihat wajah Kak Sandra juga ya. Nanti akan di rolling tentunya ya. So, Kak Sandra, hari ini kita mau bahas apa? Ya, kalau tahu ya, kalau menyimak di Instagram pasti tahu ya judulnya. Nggak apa-apa dosa, yang penting sopan. Waduh, nggak apa-apa dosa, yang penting sopan. Ini terinspirasi dari mana Kak Gesti? Ini loh, kayaknya ada yang lagi viral nih. Favel. Lagi favel. Nah, sebelum itu kita mau sapa nih Kak, ada yang udah nyapa kita nih di Oh, Instagram. oke. Ada siapakah bintang Tuhan yang Fiona. Oh, shalom Fiona. Ini shalom Miss Iga, shalom Miss Gesti. Oh ya, di tengah ada Kak Sandra ya, Fiona ya. Penyiar baru kita. Jeng. Oke, sudah ya. Nah, buat bintang Tuhan hari ini kita mau bahas sebuah tema yang menarik ya. Gak apa-apa dosa, yang penting sopan. Nah, latar belakangnya, wah kita mau cerita nabi-nabi ya. Bukan. Oh, bukan ya. Nah, latar belakangnya itu bulan Desember kemarin ada seseorang ya, public figure begitu ya, yang bernama RV. Inisial. Iya. Jangan sampai keceplosan. Iya, enggak boleh ya. Enggak boleh. Iya. RV itu sedang rame ya dibahas di media sosial. Tahu kenapa enggak Kak Sandra? Sempat baca-baca sih. Oh, sempat baca. Nah, apa itu? Kenapa Katanya, dia? Kenapa? Dia melakukan sesuatu yang menurut publik itu salah. Terus kok di pengadilan diperbolehkan seperti itu. Bukan diperbolehkan juga ya. Mungkin nggak bener nih kata orang. Nah, betul ya. Jadi si RV ini ya, kalau dilansir dari CNN Indonesia ya, Iga baca kemarin. Nah, jadi si RV ini dicibir oleh netizen gara-gara keputusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tangerang gitu ya pada tanggal 10 bulan 12 yang lalu. Dia ini divonis ringan atas kesalahan yang dia buat karena bersikap sopan gitu ya selama menjalani proses hukum atas kasus pelanggaran aturan karantina COVID-19. Nah, jadi ceritanya si RV ini kayak habis pergi begitu Kak dan bintang Tuhan ya. Buat bintang Tuhan yang tahu pasti kayak, oh iya aku tahu ini siapa gitu kan ya. Aku tahu ini siapa. Nah, dia itu disuruh karantina begitu ya. Tetapi dia malah pergi begitu ya. Malah tidak mau mematuhi yang namanya aturan. Nah, seperti itu. Nah, terus habis itu ketika dia Karantina melakukan sidang begitu ya, melakukan sidang atas tindakannya tersebut dijatuhi hukuman kan. Nah, vonisnya itu ringan gitu ya. Nah, dijatuhi hukuman percobaan selama 8 bulan gitu. Nah, apabila selama masa percobaan melakukan tindak pidana, dia baru dikenakan hukuman penjara 4 bulan plus denda 50 juta subsidiar kurungan 1 bulan. Nah, jadi para netizen itu kemarin rame-ramenya itu kayak,
membandingkan, loh waktu itu yang ada nenek-nenek yang mencuri kayu itu loh. Kayu jati ya. Nah itu ya, tahu ya. Nah itu hukumannya kok Berat sekali. berat, tapi kok ini kok cuman dalam hitungan bulan aja. Nah dengan alasan dia sopan. Nah tapi gitu ya, yang lupa gitu ya, lupa dikutip oleh netizen, di sana tertulis sebetulnya karena dia sopan dan kooperatif. Nah jadi bintang Tuhan di sini kebetulan ya Kak Sandra ini pernah gitu ya belajar tentang hukum. Nah, ya pernah dihukum ya. Pernah dihukum. Nah kita mau tanya ya Kak Gesti ya. Kak Gesti mau tanya apa? Menjebak ini. Ini padahal tadi udah disiapkan pertanyaan sama Kak Iga nih. Silakan Kak Iga sampaikan. Dikembalikan lagi. Ya ini intermezzo ya bintang Tuhan ya. Nah, jadi menurut Kak Sandra nih, kalau dari segi hukum nih, nah itu bagaimana nih kasus ini tuh harusnya dipandangnya seperti apa nih? Masa boleh kayak di pengadilan orang itu Sopan. sopan? Jadi hukumannya ringan. Kalau misalnya kita lihat dari ini ya, objektif dulu ya, maksudnya kalau orang itu salah kan intinya kan tetap nih ada hukuman. Cuman kan untuk memutuskan berat ringannya bukan kita. Karena maksudnya kita kan orang yang awam kan, kita belum tentu punya pengalaman yang begitu banyak sama seperti hakim kan. Tapi kalau misalnya seperti itu pun hakimnya juga tidak membebaskan kan, tetap dapat hukuman. Nah untuk lebih jauhnya lagi itu kita perlu sampai ikut menelusuri salahnya di mana. Jadi nggak cuma hanya melihat dari sekilas gitu aja terus kita langsung ngambil kesimpulan. Itu kurang baik sih kalau kita langsung ngambil kesimpulan gitu aja, tapi kita nggak mengetahui secara keseluruhan ceritanya seperti apa. Iya nih, banyak banget loh netizen yang mencibir begitu ya. Salah satunya nggak Kak Iga? Duta ini nih, please welcome Duta Karantina Indonesia 2022 Lord RV gitu. Cibirannya pedes ya. Oh iya Kak Iga, kita mau juga salam nih yang udah bergabung di YouTube nih. Oh iya, tadi ada ya. Iya. Buat bintang Tuhan yang sudah bergabung di YouTube, ada Kak Kelly Wesley. Iya, bacanya ya betul ya. ya, Shalom. shalom. Lalu ada siapa nih? Kak, Tarsan dan Saviona. Ini akun ya. Heeh. Oke, Shalom. shalom juga. Gimana nih, Kak Kak? Savio ya. Kak Savio ya. Nah, jadi ternyata begitu ya. Tidak semerta-merta RV ini dibebaskan ya dari hukuman penjara. Hukuman penjara lagi. Hukuman ya dari kasus itu ya. Apa ya? Kok aku kurang membaca juga ya. Lupa ya, kemarin habis membaca terus habis itu lupa. Nah, tidak semerta-merta dibebaskan, tapi karena dia kooperatif ya. Kooperatif itu yang seperti apa Kak Sandra? Mungkin lebih kalau kita lihat ya, ini kan kita tahunya kan dari berita juga. Kita nggak langsung ada di tempat persidangan, tapi kan dari berita itu kita dengar selama persidangan kan RV ini juga dia menjawab tidak berbelit-belit. Ya mungkin itu kan yang menjadi pandangan dari hakim, oh dia tidak berusaha menutupi sesuatu. Kadang-kadang kan kalau misal kita salah, kita suka sembunyi-sembunyi, ya itu kan bikin orang jadi ini ada apa ya sembunyi-sembunyi, orang jadi semakin curiga kan. Nah mungkin itulah yang mungkin kita pasti senang lah sama orang kalau walaupun dia salah, dia mau apa ya lebih kooperatif dengan kita untuk menjelaskan, nggak ada sesuatu yang perlu disembunyikan gitu. Itu mungkin salah satu yang pertimbangan hakim. Nah jadi buat netizen yang terhormat gitu ya, buat netizen yang terhormat gitulah, mohon ya apabila ada berita-berita tertentu, nah bisa ditimbang gitu ya, bisa ditelusuri lebih lanjut lagi gitu. Ini apa dan kenapa begitu ya, jangan asal mengetikkan kata-kata yang pedas manis asam gurih ya. Jadi kayak gurami ya. Gurami asam manis ya. Iya Kak Gesti gimana? Enak kan? Gurami asam manis kan enak. Iya, jadi lapar ya. Lapar dong. Nah gitu. Terus ngomong-ngomong soal ini ya, tadi Kak Sandra ngomong soal sembunyi-sembunyi. Ika jadi inget yang namanya kasus Adam dan Hawa. Oh iya. Kenapa dia? Dia melakukan sesuatu Dia yang nggak kooperatif. Oh dia gak kooperatif ya. Dia kooperatif. Iya, gak kooperatif akhirnya sembunyi-sembunyi. Nah berarti gitu ya.
Kalau sambungannya dengan kasus yang tadi, kesalahan gitu ya, apabila kita sembunyikan hasilnya bagaimana? Hasilnya akan semakin bertambah. Nah, kita akan berbohong, ketagihan untuk melakukan yang sama. berdosa semakin lama, Semakin lama menggunung. jauh dari Tuhan. Iya. Nah, ini dari kasus ini kita akan ambil begitu ya, ambil sebuah bahasan ya. Nanti kita akan membahas. Jadi kadang-kadang gitu ya, kita sebagai manusia itu kita selalu saja kompromi terhadap yang namanya dosa. Nah, seperti ini juga ya, seperti RV tadi ya. Dia sudah tahu harus melakukan yang baik, tetapi dia malah melanggar. Ya. Nah, malah melakukan yang buruk. Nah, kali ini kita akan bahas yang seperti itu di segmen yang terakhir. Kok terakhir sih, lama? Biar mereka setia sampai akhir dong. Oh, gitu ya. Di terakhir. Oh, ternyata aku tuh tadinya mau ngejokes ya. Tapi ternyata dipatahkan gitu ya sama Kak Gesti ya. Bisa juga ya, harus nonton sampai terakhir. Nah, jangan kemana-mana. Dengerin dulu yang mau lewat satu ini. Tetap di dalam program Pena Pernak-pernik Anak Muda. Jadilah berkah bagi sesama, setiap jiwa kan mengenalmu. Dahulu, di suatu desa kecil, ada sebuah tempat yang disebut rumah dengan 1000 cermin. Seekor anjing kecil yang selalu riang mendengar adanya tempat itu dan ia memutuskan untuk mengunjunginya. Ketika ia tiba, ia melompat-lompat dengan gembira menaiki tangga di rumah itu. Ia melihat sekeliling dengan telinga ditegakkan dan ekornya dikibas-kibaskannya secepat ia bisa. Ia takjub ketika melihat 1000 anjing kecil lain yang berwajah riang dan mengibaskan ekornya secepat ekornya sendiri. Ia tersenyum lebar dan dijawab dengan 1000 senyuman yang hangat dan bersahabat. Ketika ia meninggalkan rumah itu, ia berkata pada dirinya sendiri, "Ini adalah tempat yang indah. Aku akan datang lagi sesering mungkin." Di desa yang sama, ada seekor anjing kecil lain yang tidak seriang anjing yang tadi. Ia juga memutuskan untuk mengunjungi rumah itu. Dengan perlahan ia menaiki tangga. Ia muram dan tidak menegakkan kepala. Ia melihat melalui pintu ada 1000 anjing kecil memandangnya dengan tidak bersahabat. Ia menggeram dan ia terkejut melihat 1000 anjing kecil itu juga menggeram balik padanya. Setelah ia meninggalkan tempat itu, ia berkata pada dirinya, "Itu tempat yang tidak menyenangkan dan aku tidak akan mau ke tempat itu lagi." Bintangnya Tuhan, semua wajah di dunia ini adalah cermin. Bayangan bagaimana yang kita harapkan pada wajah orang yang kita temui? Lihatlah dan hadapilah semuanya dengan senyum dan sukacita. Tetap andalkan Tuhan, maka 1000 kesesakan akan diganti dengan 1000 sukacita. Tuhan memberkati. Seorang ahli bedah yang mantan dekan Universitas Kedokteran berkata, di antara 30.000 penderita kanker paru-paru yang akan meninggal tahun depannya, 95% terkena masalah rokok. Untuk diketahui saja, setiap batang rokok bernilai 14,4 menit dalam hidup mereka.
Begitu pula dokter penerima hadiah Nobel 2 kali di bidang kimia, berceramah di depan para mahasiswa universitas. Seandainya setiap orang menghentikan rokok sekarang ini juga, secara keseluruhan hidupnya mempunyai harapan hidup 4 tahun lebih lama. Berdasarkan suatu fakta dalam penelitian, seseorang yang merokok 1 pak setiap hari yang dimulai saat berumur 20 tahun, umurnya berkurang 8 tahun dari yang seharusnya. Juga dipelajari bahwa orang-orang yang tidak pernah merokok sampai umur 50 tahun, rata-rata hidupnya lebih lama 8,5 tahun dibandingkan yang merokok 2 pak sehari. Rupanya kenikmatan merokok itu mengalahkan bahaya rokok. Buktinya, dalam tiap bungkus rokok selalu ada peringatan bahaya rokok. Tetapi, para perokok menganggapnya seperti angin lalu. Baru setelah mengalami akibatnya, mereka mau berhenti namun terlambat. Tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah dan bahwa roh Allah diam di dalam kamu? Jika ada orang yang membinasakan bait Allah, maka Allah akan membinasakan dia. 1 Korintus 3 ayat 16-17. Jadilah berkah bagi sesama, setiap jiwa kan mengenalmu. Yo, what's up? Kembali lagi di Pena. Apa yo? Pernak-pernik anak muda. Ternyata Sandra sudah ini ya, sudah paham ya. Ya. Sudah melekat gitu ya. Selama ini Kak Sandra sering nggak denger siaran Pena? Enggak. Oh enggak. Jujur banget, kenapa enggak? Enggak ya. Apa namanya? Siapa sih? Apa? Pencitraan. Ya, jangan deh ya. Nggak boleh. Yang tadi kan ini kita tidak boleh kompromi dengan yang namanya dosa. Ya. Nah, jadi bintang Tuhan, ini tadi kita sedang membahas gak apa-apa dosa, yang penting sopan. Gimana itu tadi Kak Gesti? Ya, jadi tadi kita sempat membahas tentang kasusnya Harvey. RV tadi ya, masalah nggak apa-apa dosa, tapi sopan. Nah, ini ada yang salam dulu nih buat Kak Sandra. Oh iya. Salam kenal penyiar baru. Nah. Salam kenal juga. Juga ada Eli Chan, Shalom. Ya, shalom buat bintang Tuhan yang sudah bergabung. Oke. Oke, selanjutnya kita mau ngapain nih? Kita mau ngapain nih? Ngapain nih Kak Sandra? Kita bahas apa nih? Kita bahas apa ya? Gimana sih ini? Aduh. Nah, jadi tadi sudah dibahas tentang gak apa-apa dosa, yang penting sopan. Berarti dalam kalimat ini itu mengisyaratkan bahwa kita nggak apa-apa kompromi terhadap dosa, sedikit-sedikit lah gitu kan. Nah, contoh dalam kehidupan sehari-hari yang kadang-kadang secara nggak sadar kita lakukan terkait dengan kompromi terhadap dosa. Pernah nggak kalian mengalami? Oke. Gimana itu? Jadi dulu tuh waktu nyontek ya, waktu SMA, waktu SMA nggak jam sekolah nyontek ya. Kayak gimana ya? Mau nggak mau gitu loh. Nggak mau akhirnya Akhirnya nyontek juga. Nyontek juga. Jadi kayak, tapi habis itu kayak itu aku berdosa, tapi Tapi diulangi lagi, nyontek lagi. kan teman-teman juga nyontek ya. Jadi rasanya gimana waktu itu sebelum merasa punya kewajiban untuk aku juga harus nyontek. Jadi kayak nyontek itu waktu itu kayak seakan-akan nggak dosa gitu karena semua melakukannya. Suatu keharusan ya buat. Yang penting guruku bilang nih, pernah ada satu guruku, nggak apa-apa kalian nyontek, yang penting diam, nggak ada yang bersuara. Oh iya, aku juga pernah tuh, aku juga pernah. Sama juga. Nggak apa dosa, yang penting sopan. Oh iya sama ya, nggak apa-apa nyontek, yang penting diem gitu ya. Ntar kalau udah dewasa, iya nggak apa-apa korupsi, yang penting diem gitu ya. Yang penting hakimnya dikasih salam tempel. Ups. Maaf. Jangan ini ya.
Nama saya habis ini saya kaburkan ya. Oke, nah itu ya kalau pengalamannya Kak Kesi kayak gitu. Terus kalau Kak Sandra nih gimana? Mungkin Pernah yang termasuk nyontek itu pernah ya, pasti kita semua punya guru yang seperti itu waktu SMP SMA. Iya ya. Kalau yang ini mungkin secara pribadi itu ditegur Tuhan secara langsung ya, karena mungkin kan dulu belum kenal Tuhan, yang nggak percaya sama Tuhan juga, jadi secara pribadi punya pendirian dan kebenaran menurut prinsip sendiri, jadi kayak punya standar kebenaran sendiri. Contohnya yang paling diingat itu minum. Ya, waktu itu kan tahun baru ya, minum karena waktu itu pikirku kalau aku minum nggak sampai mabuk nggak apa-apa dong. Oh ini minum alkohol ya? Dia minum air putih. Mati dosa minum. Oke, Nggak mabuk. Cuman setelah itu entah kenapa sejak hari itu kok kepikiran terus ini kenapa ya aku kok kepikiran, kan aku nggak merasa salah nih gitu, aku nggak merasa bersalah tapi kok kepikiran. Ternyata setelah itu tiba-tiba Tuhan itu mau ada suatu suara yang ngomong tapi minum kan. Itu terus selama berbulan-bulan sampai akhirnya oh aku salah ya, cara standar yang ku buat ini ternyata masih standar lamaku yang belum kugantikan dengan standar firman Tuhan. Karena kan firman Tuhan gunung batu yang teguh kan, nggak bisa dong kita pakai standar kita sendiri kan. Sejak saat itu aku juga baru sadar ternyata ya walaupun niatku nggak mabuk, tapi kan itu nggak baik di hadapan Tuhan. Itu sudah melanggar firman Tuhan. Tak benar ya. Dan juga waktu itu nggak cuman disadarkan Tuhan masalah minum, tapi masalah ngomong kasar. Nah, ngomong kasar mungkin nggak sering ya, seperti temanku di setiap kalimat diselipin kata kasar ya. Itu kayak jadi sehari-hari ya. Hai tip. Ya. Jadi dulu itu kalau misalnya marah banget ya, sudah murka sekali itu, udah murka. Mungkin nggak menggunakan bahasa Indonesia tapi pakai bahasa asing. Saat itu aku pikir nggak apa-apa dong karena aku nggak ngomong seperti mereka, gitu. Aku pakai bahasa lain, tapi kan Tuhan tetap bilang ya itu artinya kan nggak baik gitu loh. Bukannya seharusnya kata-kata itu tuh memberkati, membangun ya, bukan perkataan yang sia-sia seperti itu. Jadi kayak ada standar tersendiri yang harus digantikan dengan standar yang secara ini ya, kebenarannya itu sejati, bukan kebenaran yang dibuat-buat. Nah berarti sedikit kompromi akhirnya ini ya keterusan. Nggak apa-apa, yang penting nggak sih. Nah itu kan kita harus membuktikan. Nah di situ kan akhirnya kita sendiri yang nanti lama-kelamaan terjerumus gitu ya di dalam penutupan kebohongan yang lainnya gitu lah. Kebohongan biasa ditutupi dan kebohongan lagi. Betul. Kan, ya, itu. Nah dan akhirnya semakin marak dan merebak ya udah sampai akhirnya saat itu ya aku ini ya berusaha untuk ya udah yang penting apa adanya lah daripada mencari-cari yang nggak ada. Betul. Gitu kan, terus kita sendiri yang repot. Nah terus aku dulu juga sempet sih yang kayak ngomong kata-kata kotor gitu ya. Nah itu gara-gara pergaulan sih. Nah jadi kayak ya tuh kayak ngomong nyapa temen sedikit kalau nggak ada imbuhan gitu. Kayak micin ya. Iya betul. Ada micinnya. Tapi kayak pada saat itu kayak ini maknanya apa sih kata ini sebetulnya gitu kan. Nggak ada makna yang, jadi aku cari tahu arti makna tit ini apa. Ternyata itu cuman kata kosong yang sia-sia. Nah ya udah daripada aku ya itu tadi ya nggak baik di mata Tuhan, ya udah ngomong sama nggak ngomong juga nggak ada bedanya gitu kan. Kalau ngomong malah kita mengeluarkan banyak karbon dioksida malah ya. Nah kita diem aja dah gitu ya. Kalau bintang Tuhan nih bisa cross check diri sendiri ya, kira-kira kompromi apa yang mungkin pernah bintang Tuhan lakukan. Nah bisa di cross check dan bisa diperbaiki ya bintang Tuhan ya. Nah ini ada komentar nih dari siapa ya, Kak Sandra bisa bacain. Ini dari Asia Morla ya. Wah nanti bisa-bisa orang sopan itu banyak menyembunyikan dosa. Wah terselubung ya jadinya ya. Iya. Ngejudge orang. Jangan nanti setiap ada orang sopan jangan dia bukan banyak dosa. Jangan ya, enggak. Loh, kamu berdosa ya. Kita nggak boleh ya menjadi hakim, maksudnya. Nggak boleh kita ngejudge orang sembarangan. Nah itu dia ya, banyak ya kompromi-kompromi yang mungkin dilakukan manusia terhadap dosa. Nah itu tadi kayak istilahnya kalau bahasa itu buka celah ya, buka celah untuk
iblis itu semakin bisa mengintervensi kehidupan kita. Nah, dari bohong, terus habis itu dari apalagi tadi hal-hal yang mencontek sama dengan nyontek gitu ya. jawaban. Curi jawaban ya. Atau berbohong juga ya termasuk. Karena itu bukan karya kita kan. Iya. Bukan karya, bukan hasil dari kita sendiri. Betul ya. Double ya. Curi dan Nah. bohong. Terus banyak ya bintang Tuhan ya. Apalagi mungkin nemu nggak Ya, itu tadi kompromi prinsip, apa? itu tadi yang sempat Kak Sandra share ya tentang prinsip-prinsip membenarkan diri. Kebenaran, punya kebenaran sendiri, bukan kebenaran Tuhan. Nggak apa-apa lah dikit aja. Ntar juga enggak gitu kan ya. Ya nggak apa-apa lah sama yang beda iman juga. Wah, ups. Wah, ini ya Seringkali Kak Gesti ini. tadi baru bilang Oh iya, Kak Gesti dan Kak Iga ini. Kak Sandra pernah Ini pengakuan dosa ya. pengakuan dosa semua. Ini apa? Cara apa ini? Jadi pengakuan Ya, begitu ya bintang Tuhan ya. Nah, mungkin bisa menjadi koreksi nih buat kita semua. Dosa sekecil apapun itu tetap tidak benar di mata Tuhan ya. Tidak benar di mata Tuhan. Nah, semakin kita sopan, semakin kita akan menutupi banyak dosa. Enggak, semakin banyak berbuat dosa. Enggak ya bintang Tuhan ya. Nah, seperti itu. Jadi itu adalah contoh-contoh ya, contoh-contoh kecil yang sering kita lakukan sehingga kita berkompromi terhadap dosa. Nah, berarti kalau ada dosa, ada yang namanya kebenaran. Nah, seperti apakah kebenaran yang sebaiknya kita ikuti atau sebaiknya kita jalani? Nah, bintang Tuhan tentu saja ya tahu jawabannya, tetapi sebentar lagi kita akan bahas ya setelah lewat yang satu ini. Nah, tetap di mana? Pena. Pakai loading lagi. Ya. Kak Sandra tolong biasakan ya, di sini memang banyak kejutan-kejutan ya. Nah, so tetap di sini aja, jangan kemana-mana. Dengarkan yang satu ini. Check this out. Seorang musafir melakukan perjalanan ke tanah yang dijanjikan. Ia memikul salib tuannya, suatu beban yang diterimanya dengan senang. Karena terlalu lelah, ia beristirahat. Di tengah terik matahari, ia melihat seorang penebang kayu sedang menebang sebuah pohon. "Sahabat," kata musafir itu, "bolehkah saya meminjam kapak Anda untuk memendekkan salib ini? Rasanya makin lama makin berat." "Tentu saja," kata pemotong kayu itu. Dan musafir itu memangkas salibnya. Ia pun melanjutkan perjalanannya, dan salibnya lebih pendek dan bebannya juga lebih ringan. Akhirnya tanah yang dijanjikan berada di depan mata. Ketika ia mendekat, ia melihat ada jurang yang dalam yang memisahkan ia dengan kemuliaan di depannya. Ia mencoba menggunakan salibnya sebagai jembatan untuk menyeberangi jurang itu. Ternyata salib itu kurang panjang, sebanyak bagian yang telah dipangkasnya. Ia sangat menyesal. Air matanya mengalir dan ia terbangun. Ternyata itu hanya mimpi. Ia memeluk salib yang dibawanya itu erat-erat. Salib itu masih berat seperti semula, tetapi bebannya lebih ringan.
Barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak layak bagiku. Matius 10 ayat 38. Dahulu, di suatu desa kecil, ada sebuah tempat yang disebut rumah dengan 1000 cermin. Seekor anjing kecil yang selalu riang mendengar adanya tempat itu dan ia memutuskan untuk mengunjunginya. Ketika ia tiba, ia melompat-lompat dengan gembira menaiki tangga di rumah itu. Ia melihat sekeliling dengan telinga ditegakkan dan ekornya dikibas-kibaskannya secepat ia bisa. Ia takjub ketika melihat 1000 anjing kecil lain yang berwajah riang dan mengibaskan ekornya secepat ekornya sendiri. Ia tersenyum lebar dan dijawab dengan 1000 senyuman yang hangat dan bersahabat. Ketika ia meninggalkan rumah itu, ia berkata pada dirinya sendiri, "Ini adalah tempat yang indah. Aku akan datang lagi sesering mungkin." Di desa yang sama, ada seekor anjing kecil lain yang tidak seriang anjing yang tadi. Ia juga memutuskan untuk mengunjungi rumah itu. Dengan perlahan ia menaiki tangga. Ia muram dan tidak menegakkan kepala. Ia melihat melalui pintu ada 1000 anjing kecil memandangnya dengan tidak bersahabat. Ia menggeram dan ia terkejut melihat 1000 anjing kecil itu juga menggeram balik padanya. Setelah ia meninggalkan tempat itu, ia berkata pada dirinya, "Itu tempat yang tidak menyenangkan dan aku tidak akan mau ke tempat itu lagi." Bintangnya Tuhan, semua wajah di dunia ini adalah cermin. Bayangan bagaimana yang kita harapkan pada wajah orang yang kita temui? Lihatlah dan hadapilah semuanya dengan senyum dan sukacita. Tetap andalkan Tuhan, maka 1000 kesesakan akan diganti dengan 1000 sukacita. Tuhan memberkati. Nanti horor ya, horor. Oke. Jadi pertanyaan tadi? Tadi kita bahas apa lagi ya? Tadi bahas apa aja tadi? Oke. Jadi sudah bahas tentang kompromi. Ada bro. Nah ternyata kita setelah break sebentar tadi ya bintang Tuhan ya, kita nemu ya satu lagi kompromi yang bisa saja apa? Seringkali dilakukan. kita Tapi mungkin nggak sadar kalau itu juga salah. Nah dan ini satu contoh yang akan kita bahas ini kayak itu juga terintervensi ya dengan kebenaran yang dipercayai manusia pada umumnya. Nah kita tidak sebut dunia ya karena ya kita juga berada di dunia lebih tepatnya ya. Nah satu contoh yang kita temukan adalah berbohong demi kebaikan bintang Tuhan. Lah menurut bintang Tuhan, apakah ada yang namanya berbohong demi kebaikan? Wah, aku akan berbohong supaya tidak menyakiti orang lain. Aku akan berbohong supaya keadaan lebih baik. Nah, keadaan lebih baik. Seakan-akan keadaan lebih baik ya. Jika kita berbohong. Tetapi ujung-ujungnya yang namanya bohong itu juga ya tetaplah bohong ya bintang Tuhan ya. Nah, jadi menurut ini ciwi-ciwi berdua ya, berbohong demi kebaikan itu gimana? Boleh apa enggak? Baik atau enggak? Enggak dong. Kalau aku sih kayak enggak, walaupun aku pernah ya. Setiap kita tuh pernah yang terpaksa nih buat berbohong. Contohnya kan tadi aku sempat share gimana soal mencontek. Nah, waktu ditanyain orang tua aku bisa. Bingung. Padahal nyontek, aku tahu kalau aku ngomong aku nyontek pasti diceramahi. Betul loh, bisa nyontek. Ya udah juga.
Oke. Jadi itu nggak boleh ya, tetap itu yang namanya dosa. Kita nggak bisa pakai standar kita untuk menyamakan dengan standarnya Tuhan, karena dosa ya dosa, bohong ya itu dosa. Jadi jangan sampai kita ubah standarnya Tuhan menjadi standarnya kita. Gitu. Kalau menurutku, kalau Kak Sandra gimana nih? Setuju juga. Sama ya, setuju ya. Karena kalau misalnya kita berpikir bahwa bohong itu baik, white lie ya istilahnya, white lie, ada black lie lah. Iya. Kan itu aneh ya, maksudnya pada dasarnya kan itu berbohong. Kalau sampai kita berpikir berbohong itu baik, berarti standar apa yang kita gunakan? Sedangkan Tuhan Yesus sendiri kan mengatakan itu, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada satupun yang dapat datang kepada Bapa jika tidak melalui aku kan. Berarti Tuhan Yesus adalah kebenaran itu sendiri. Maka firman itu adalah kebenaran itu sendiri. Jika firman itu yang kebenaran sejati, terus kita bilang kalau bohong itu gak apa-apa, yang penting gak menyakiti, yang penting keadaan jauh lebih baik. Oh berarti kita menaruh dong kebenaran lain di atas kebenaran firman Tuhan. Itu kan berarti sudah sangat menyalahi ya. Itu bukan sudah menyalahi lagi, itu sudah berdosa sih. Nah, di apa ya? Di firman Tuhan juga ditulis ya yang itu loh, jangan membunuh, jangan ada jangan bersaksi dusta. Nah, bukan jangan berbohong. Iya. Tadi kan bersaksi dusta bisa padahal nyontek. Bersaksi dusta. Nah, itu juga tidak boleh ya dilakukan. Nah, setelah Iga pikir-pikir kenapa ya kok manusia dilarang untuk tidak mengatakan saksi dusta ya? Karena kalau Iga pikir secara singkat ya mungkin ya bukan mungkin. Ya Tuhan ingin melindungi kita ya dari segala dalam tanda kutip pencobaan yang kita buat-buat. Kadang manusia itu bukan diuji oleh Tuhan, tetapi jatuh ke dalam pencobaan yang dia buat sendiri. Persoalan-persoalan yang dia buat sendiri. Nah, jadinya nanti dia terjerumus ke dalam hal-hal yang tidak enak. Gitu ya, terjerumus ke dalam masalah-masalah yang selanjutnya. Nah, berbicara tentang kebenaran ya, kebenaran ya tentu saja kita mendapatkan kebenaran dari Alkitab ya. Kebenaran yang mutlak, yang betul itu dari Alkitab ya, bintang Tuhan ya. Nah, satu yang menurut Iga ini juga menjadi masalah ketika kebenaran pribadi, kebenaran manusia pribadi itu disebarluaskan ke orang lain. Nah, contoh yang tadi white lie ini kan juga aku rasa ada seseorang yang mencetuskan itu, kemudian dari mulut ke mulut disebarkan. Akhirnya jadi ini nggak apa-apa deh kita bohong putih karena buat melindungi teman kita, melindungi keluarga kita, atau melindungi diri kita sendiri kayak gitu. Nah ternyata tetap aja ya perlindungan kita tuh hanya Tuhan. Jadi kita nggak bisa dengan alasan itu untuk melindungi orang, itu nggak bisa. Gitu. Nah tetap saja akhirnya salah. Nah banyak kali kita mengikuti kebenaran atau standar yang diberikan atau dilontarkan oleh manusia gitu ya, karena apa? Kita tidak takut lagi. Kita takut tidak diterima oleh orang-orang di sekitar kita. Nah itu ya bintang Tuhan ya, yang kadang-kadang merusak atau meracuni pikiran kita. Kalau aku nggak diterima gimana ya gitu. Kalau aku dikucilkan gimana? Ya udahlah aku ikut aja kebenaran yang pada umumnya diyakini. Dengan ngomong-ngomong soal kebenaran nih, mau diterima nggak diterima, kemarin sempat viral juga kasus-kasus orang-orang yang katanya di medsosnya dia kayak kaya, pamer harta, ini rumah ya kan, uang, ternyata enggak gitu. Untuk apa? Untuk dapat diterima oleh masyarakat. Nah itu ya bintang Tuhan ya. Jadi ya kita tidak perlu ya bintang Tuhan ya. Aku Iga rasa tidak perlu ya melakukan yang se ekstrim itu untuk diterima. Nah, Tuhan menerima kita apa adanya. Tapi kan enggak. Ya kita manusia perlu lah gitu kan, kita penerimaan. Maksudnya kadang-kadang manusia ya ini ya butuh sesuatu yang nyata gitu ya. Sesuatu yang nyata. Padahal kasih Tuhan itu lebih dari cukup ya, Tuhan ya, untuk mungkin juga ketika kita nggak mampu melawan yang namanya dosa itu atau kecenderungan untuk kita berbohong dan sebagainya, ya minta Tuhan gitu ya, minta Tuhan hikmat, minta Tuhan pengertian gitu supaya paradigma kita diubah. Nah, jadi kayak standar-standar kebenaran yang kita yakini, standar-standar yang kita buat itu boleh digantikan dengan firman-firman yang ada tertulis di alam Alkitab. Oke. Nah, ini ada komen nih dari Kak Eksiamurla. Nah, kita bacakan. Kak Sandra, silakan Kak Sandra.
Ya Kak Exia Mola bilang sekali-kali Kak Frankie juga diajak biar ruame 4 orang. Iya, nanti Kak Frankie ini ya di sebelah sana. Terbang aja. Enggak, di sebelah sana. Di sebelah sana ya, jadi biar nggak kelihatan Biar ya. nggak kelihatan. Dengar suaranya Aduh. doang. Dendam banget ya Kak Iga sama Kak Frankie. Iya, soalnya kemarin waktu saya nggak siaran ini ya, apa namanya, saya dipanggil-panggil terus namanya ya. Apa itu penyiar? Iya, makanya Kak Frankie sama Kak Gesti kemarin, mohon maaf ya. Oke, bintang Tuhan. Nah, itu ya bintang Tuhan. Jadi, yuk kita sama-sama belajar untuk tidak kompromi dengan dosa gitu. Terus habis itu cross check kembali standar-standar yang kita pakai itu apakah sudah benar, apakah standar-standar yang memang tertera di Alkitab ataukah itu masih memakai Standar kita sendiri. Dan King. by the way Kak, tadi Mhm. waktu kita bahas tentang penolakan ya, saya tuh tiba-tiba keinget gini. Bukannya penolakan itu juga dialami oleh Tuhan Yesus ya? Nah, Karena betul. kan Tuhan Yesus bukan berasal dari dunia ini, Nah, kan? Tuhan Yesus bukan berasal dari dunia ini. Ya, penolakan tuh nggak cuma masalah kita dengan temen ya. Skripsi ditolak gimana? oh, iya ya, skripsi juga ditolak ya. Sakit ya, sakit. Cuman di situ kan kita belajar memahami bahwa segala sesuatu kadang-kadang nggak berjalan sesuai dengan yang kita inginkan, dan kita nggak bisa mengambil alih atau mengambil kontrol terhadap semua yang terjadi di kehidupan, karena kita bukan Tuhan kan. Yes. Kita bukan Tuhan. Setuju. Dan lagi kalau misal pun kita ditolak dalam hal misalnya pertemanan, bukan berarti kita nggak baik, bukan baik ya, bukan berarti kita nggak layak diterima. Berarti itu kan cara berpikir kita yang salah. Bisa jadi orang itu juga tertolak sehingga dia menolak kita. Karena mungkin ya pasti lah ya tertolak, sakit ada nggak sih? Tolak aku gitu, nggak ada nggak sih orang seperti itu ya? Itu pasti sakit ya. Iya. Terima aku. Iya, pasti itu. Iya, ya kita belajar menghadapi ya, walaupun itu sakit bukan berarti kita bersembunyi dengan hal-hal yang kita pikir baik. Contoh karena tertolak, berusaha untuk membenarkan hal yang tidak baik kan supaya kita diterima. Itu juga salah, karena akhirnya itu menjadi sesuatu yang kita bangun sebagai kebenaran secara pribadi dan kita teruskan. Bukannya kita semakin sembuh, tapi ketika kita menghadapi penolakan, kita melakukan hal yang sama dan pola yang sama terus menerus. Itu bukannya menjadi berkat ya, tapi itu juga menjadi jurang pemisah kita dengan Tuhan. Quote of the day. Quotes of the day. Dosa. Jurang pemisah. Aku mau coba kayak ngomong kayak Kak Sandra. Dosa membuat kita. Gak cocok. Oh, gak cocok ya? Gak cocok. Kayak jatuhnya kayak ini loh, infotainment yang Iya, jadi- setajam. jangan jangan sebut sebut. merek. Coba. Setajam. Oke, Batu enggak lah, permata. nggak usah. Oke, ya itu tadi ya. Quotes of the day. Kadang-kadang kompromi kita itu malah bukan Membawa kadang-kadang ya, sering Seringkali, kali. betul, sering Membawa kali. kita semakin jauh dengan Makin jauh dari Tuhan. Tuhan Sama aja seperti tertolak Adam dan ya. Hawa Iya. Heeh. Tuhan aja tertolak ya. Kita apa kabar? Kita kan hanya butiran debu ya. Siapakah kita ya kan? Ya, butiran debu. Tapi walaupun banyak orang nanti, bukan banyak ya, jangan walaupun ada orang yang menolak kita, tapi percayalah bahwa Tuhan selalu menerima kita. Ya, dan penolakan seseorang bukan berarti itu menggambarkan gambar diri kita. Betul. Itu juga perlu diingat. Jadi jangan takut untuk ditolak buat Iya. kalian yang Oh gitu ya kesimpulannya. Lagi berjuang skripsinya. banyak Ya, jangan takut untuk ditolak pokoknya. Oke, nah, so kita nggak kerasa sudah dipukul 4.50 waktu Indonesia bagian Barat Rungkut. Surabaya. Timur. Nah, timur ya ini ya, bagian timur ya. Surabaya bagian timur. Nah, kita akan masih ada satu segmen lagi bintang Tuhan ya untuk kita nantinya bahas tentang ya namanya ayat firman Tuhan terkait dengan nggak apa-apa dosa yang penting sopan. Nah, buat bintang Tuhan, kita ada juga yang mau menambahkan ya bintang Tuhan ya tentang standar kebenaran itu yang seperti apa atau kompromi-kompromi lain yang mungkin bintang Tuhan mau cerita, bisa juga ya langsung ditulis di kolom komentar. Ups. Ya kaki saya. Kenapa kakinya Kak Iga? Gak apa-apa ya. Oke. Cewek itu biasanya kalau nggak apa-apa ada apa-apa. Oh iya betul ya. Oke. Gitu. Kita akan mendengarkan gitu suatu petuah berikut ini ya. Tapi mana? Pena, pernak-pernik anak muda.
musafir melakukan perjalanan ke tanah yang dijanjikan. Ia memikul salib tuannya, suatu beban yang diterimanya dengan senang. Karena terlalu lelah, ia beristirahat. Di tengah terik matahari, ia melihat seorang penebang kayu sedang menebang sebuah pohon. "Sahabat," kata musafir itu, "bolehkah saya meminjam kapak Anda untuk memendekkan salib ini? Rasanya makin lama makin berat." "Tentu saja," kata pemotong kayu itu. Dan musafir itu memangkas salibnya. Ia pun melanjutkan perjalanannya, dan salibnya lebih pendek dan bebannya juga lebih ringan. Akhirnya tanah yang dijanjikan berada di depan mata. Ketika ia mendekat, ia melihat ada jurang yang dalam yang memisahkan ia dengan kemuliaan di depannya. Ia mencoba menggunakan salibnya sebagai jembatan untuk menyeberangi jurang itu. Ternyata salib itu kurang panjang, sebanyak bagian yang telah dipangkasnya. Ia sangat menyesal. Air matanya mengalir dan ia terbangun. Ternyata itu hanya mimpi. Ia memeluk salib yang dibawanya itu erat-erat. Salib itu masih berat seperti semula, tetapi bebannya lebih ringan. Barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak layak bagiku. Matius 10 ayat 38. Cek. Nah, kayak kita nggak akan menyapa lagi ya, karena Anda tahu ya, Anda sedang terhubung di dalam program Pena ya. Jadi cek aja apakah suaranya dengar ya. Suara kami yang indah ini ya. Yang merdu. Yang sombong nggak sih ini? Sombong ya, sombong. Ini kompromi loh ya. Ini sopan padahal, tapi sopan, cek suara kami indah. Oh gitu ya. Tapi ternyata sombong. Oh iya boleh. Termasuk juga sombong ya. Oke, jadi hidup kita ini ya jadi susah ya. Jadi susah kompromi ya. Oke, nah kita sampai di segmen terakhir Bintang Tuhan ya. Kita tadi sudah bahas gak apa-apa dosa, yang penting sopan. Terus kita sudah bahas kecenderungan manusia ya. Betul. Dalam kompromi terhadap dosa. Nah sekarang kita mau share ayat nih ya. Share ayat terkait dengan bahasan-bahasan kita tadi. Nah tadi kalau Bintang Tuhan lihat di poster kita ya, kita mengutip dari Amsal 11 ayat 1. Neraca serong adalah kekejian bagi Tuhan, tetapi ia berkenan akan batu timbangan yang tepat. Nah jadi intinya di ayat ini dikatakan kalau dalam bahasan tadi ya, yang RV tadi ya. Nah, ketika menjadi seorang penegak hukum gitu ya, seorang penegak hukum. Nah, kalau tadi mungkin netizen agak salah sangka dengan kata sopan ini ya, Nah, karena adanya ketidakadilan di Indonesia. Nah, ya kita kalau tadi aku sempat ngobrol sama Kak Sandra ya. Ya kita harus terima dulu bahwa Indonesia ya seperti nggak cuma Indonesia, maksudnya kita hidup di dunia yang memang seringkali kita mendapat perlakuan nggak adil. Ketidakadilan itu ada di mana-mana ya. Nah, tapi yang harus disadari bagi anak-anak Tuhan gitulah, janganlah kita melakukan ketidakadilan itu. Janganlah kita melakukan kalau di sini dikatakan timbangan yang tidak tepat. Kalau kita harusnya bisa berbuat benar, melakukan kebenaran, ya jangan ditutupi kebenaran itu, kayak gitu ya Bintang Tuhan ya. Jadi walaupun orang-orang atau dunia di sekelilingmu menggunakan ukuran atau neraca yang tidak tepat atau tidak lurus, serong gitu ya, kita sebagai anak Tuhan tetap harus memiliki
berkomitmen bahwa aku akan melakukan apa yang benar di mata Tuhan. Betul. Nah, lalu kita juga akan share lagi ayat selanjutnya di mana lagi? Kita akan bacakan ya dari Kejadian sampai Wahyu. Enggak selesai. Lama ya. Tahun depan dia Kuliah SKS ya. Oke. Ayat yang berikutnya itu ada di Roma 12 ayat 2. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Nah, maksudnya adalah Maksudnya jeng jeng. ya ketika tadi ya kita bertiga semua sharing bareng ya, masing-masing pernah Iya, betul. dosa, tapi bukan baik di mata kita maupun mata manusia. Nah, gitu ya bintang Tuhan ya. Jadi apa ini, janganlah serupa dengan dunia. Walaupun dunia mengatakan standar yang benar itu ini loh. Kenapa sih kok kamu nggak mau ikut-ikut gitu kan ya. Nah, tetapi kita tetap harus bersandar pada Roma 12 ayat 2 ini ya. Tapi berubahlah dalam pembaruan budi. Betul. Ya, kamu dapat membedakan mana yang kehendak Allah, apa yang baik. Nah, semua hal baik gitu ya, tapi tidak semua hal diperlukan kadang-kadang. Nah, termasuk dalam hal berbohong. Oke. Nah, aku ingat nih Kak, aku ingat suatu quotes tuh bilang kayak gini. Dosa itu tidak selalu membuat orang menjadi jahat, tetapi dosa itu selalu membuat orang baik pun jauh dari Tuhan. Iya. Ya nggak sih? aku mesti loading. Dosa itu, Iya, dosa itu nggak selalu membuat orang itu jahat. Maksudnya, ngerti nggak sih? Orang itu nggak jahat, maksudnya kayak orang nyontek itu bukan orang jahat nggak sih? Kamu bohong, tadi kan kita sharing nih, bohong putih pun maksudnya pun baik, ya, kelihatannya baik. Seakan-akan itu baik, tidak terlihat orang itu jahat, karena motivasinya dia kan baik kan, seakan baik gitu, atau mungkin bergosip gitu, ya, bergosip. tidak terlihat seperti sejahat itu gitu ya. Tetapi ternyata dosa-dosa seperti ini mungkin ada dosa-dosa juga, dosa-dosa sendiri, kecenderungan sendiri, mungkin pikiran, mungkin hal-hal seperti nonton gitu ya, nonton hal-hal yang nggak berkenan di hadapan Tuhan, mungkin itu membuat orang tuh nggak selalu menjadi jahat di mata dunia kan. Tetapi ternyata hal-hal kecil itu pun membuat orang itu jauh dari Tuhan. Oh ya, langsung connect. Pelan-pelan ya, harus step by step. Memang ya, Pentium 4 soalnya. Masih Pentium. Nah, seperti itu ya bintang Tuhan ya. Lah, kita ada satu ayat lagi nih. Mungkin Kak Gesti bisa bantu bacakan. Oke, ayat 3 ya. Ini ayat yang terakhir ya ini ya. Mau ngomong kayak Kak Sandra. Aduh. Gimana sih? Enggak usah. Be yourself ya. Iya, be yourself. 1 Korintus 15 ayat 33. Janganlah kamu sesat, pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Nah. Wah, ini di komen gak cocok Kak Iga. Oke. Gak cocok ya. Iga cocoknya jadi Iga ya. Oke, tadi di mana? 1 Korintus ya? 1 Korintus 15 ayat 33. Janganlah kamu sesat, pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Yes. Nah, itu. Identitas kita itu anak terang ya bintang Tuhan ya. Identitas kita adalah anak-anak yang dibenarkan. Lah, kalau sudah dibenarkan, jangan sampai gitu ya kita mencoreng lagi nama. Jadi ibarat kayak ujian, terus habis itu sama gurunya kita, oke, sudah remedi benar gitu kan ya, sudah remedi benar. Nah, tetapi kita akhirnya nemu soal itu lagi, kita menjawab dengan jawaban yang sama lagi. Salah dong ya. Udah jadi dibenarkan, salah. diulangi lagi. Udah dibenarkan, diulangi lagi. Nah, itu namanya apa? Ya, apa namanya? Kurang berhikmat. Kalau bahasa halusnya seperti itu ya, kurang hikmat. Ya, kalau dieja BOD tit. Nah, kita sudah dibenarkan. Nah, maka dari itu ketika kita sudah tahu identitas kita adalah aku anak terang, aku anak Tuhan gitu ya. Ya, aku harus menjaga pergaulanku. Aku tidak mau dalam tanda kutip cemar, aku tidak mau dalam tanda kutip mendukakan hati Tuhan karena apa yang aku lakukan. Dan jangan lupa juga untuk menjaga itu semua, kan kita juga butuh Tuhan ya untuk Betul. menjaga itu kan? Karena kita sendiri nggak mungkin bisa jaga diri kita sendiri. Yes, correct ya.
Correct. Correct. 100 buat Kak Sandra Terima ya. kasih. Jangan disalahkan lagi ya. Iya. Sudah 100. Oke. Nah, seperti itu ya bintang Tuhan ya. Jadi nggak boleh dosa, yang penting sopan. Nggak boleh dosa. Iya, nggak boleh dosa. Kan tadi judulnya betul, nggak apa-apa betul. dosa, yang penting sopan. Nah, jadi kita ganti bersama-sama, nggak boleh dosa, tetaplah sopan gitu ya. Jadi kalau tadi Exia Morla mengatakan bahwa wah semua orang sopan berdosa dong, nggak, kita ganti ya. Semua orang sopan untuk tidak berdosa. Apa sih ini dari tadi ya ngomongnya berbelit-belit ya. Oke, bintang Tuhan, terima kasih ya sudah bersama-sama dengan kami bertiga gitu ya, membahas tentang kompromi. Nah, minggu depan kita akan ketemu lagi ya, dengan sesuatu yang berbeda lagi. Lebih seru lagi pastinya. Nah, juga nanti malam ada ILM ya, I Love Monday di CMC FM. Jadi tetap pantengin aja. Oke, mari bintang Tuhan kita semua berdoa ya. Bapa, kami sungguh mengucap syukur Tuhan untuk setiap kebenaran firman-Mu Tuhan, untuk setiap ajaran-Mu, didikan-Mu di dalam hidup kami. Kami sungguh mengucap syukur untuk setiap kasih karunia-Mu Tuhan yang sampai pada hari ini Kau berikan. Kalau kami masih boleh bernafas, kami masih boleh mengecap kebaikan-Mu, itu bukan semua karena kami, tapi hanya karena anugerah-Mu. Tuhan, biarlah kami bisa mulai menjadi anak-anak terang yang selalu melakukan kebenaran firman-Mu. Dan kami tidak akan pernah mau untuk berkompromi terhadap dosa. Biarlah kami, Tuhan, menjadikan Engkau sebagai gunung batu yang teguh di dalam hidup kami. Dan selalu mengandalkan pribadi-Mu dalam melakukan semua kebenaran firman-Mu. Bukan melakukan apa yang benar menurut kami, tapi apa yang benar menurut-Mu. Tuhan, kami serahkan semua hidup kami, setiap aspek dalam kehidupan kami ke dalam tangan-Mu. Biarlah hanya Engkau seorang yang menuntun kami di dalam setiap jalan hidup kami yang telah Kau rancangkan untuk kami semua. Ini doa kami Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih buat bintang Tuhan yang sudah setia ya, sudah tadi menyapa, terus berkomentar juga ya tentang terkait apapun ya selama kita siaran ini. Dan terakhir Kak Sandra, ini kita kasih tahu ya kepada penyiar baru. Kita tutup dengan kata-kata seperti ini. Jadilah bintang Tuhan yang selalu bersinar dimanapun kita berada. Oke. Ingat? Semoga. Oke. Nah, akhir kata kami bertiga pamit undur diri. Jadilah bintang Tuhan yang selalu bersinar dimanapun kita berada. Kita. Oke, sampai jumpa. See you and God bless you.